Pelakunya Brimob. Itu yang penting. Itu saya jujur aja, pelakunya Brimob, di mana saya mengatakan takbir dihajar, takbir digetok, takbir dihabisin. Itu sidang. Saya diseret, dimasukin ke mobil, ditusuk-tusuk. Pakai apa, Bang? Pakai tongkat itu. Waktu itu tak Brimob, tak tim penebalan, menusuk-nusuk saya dari luar mobil. Pokoknya saya ada rasa kasihan dong Brimob ya, Bang? tidak ada peri kemanusiaan. Kebiasaan ya. Brimob ini kok beringas sekali, dia nggak ada rasa kemanusiaannya. Semuanya udah minta ampun, teriak Allahu Akbar, masih tetap aja digulung. Apa aja, mulai dari tongkat, helm anti huru hara itu digebukin terus. Sampai bengkok-bengkok udah gak muat. Namanya berapa kali berapa aja di situ ya, ditumpuk 26 orang. Udah kayak apalah dibikin cuek gitu ya. Udah kayak ikan cuek ya. Kayak ikan cuek. Semuanya udah ada yang nggak kelihatan matanya, ini bolok, ini kepalanya pecah ya. Ada yang diseret-seret, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Perkenalkan, saya Hamdan Hilmi, korban tragedi berdarah 21-22 Mei tahun 2019 di Bawaslu. Di mana waktu itu saya mengalami babak belur, berdarah, mengalami jahitan, beberapa jahitan dan cambukan-cambukan berupa dari pentungan yang hitam dan songsong yang warnanya merah. Pelakunya Brimob. Itu yang penting. Itu saya jujur aja, pelakunya Brimob, di mana saya mengatakan takbir dihajar, takbir digetok, takbir dihabisin. Itu sidang. Saya diseret, dimasukin ke mobil, ditusuk-tusuk. Pakai apa, Bang? Pakai tongkat itu. Waktu itu tak Brimob, tak tim penebalan, menusuk-nusuk saya dari luar mobil. Pokoknya saya Itu nggak ada rasa kasihan dong Brimob ya, Bang? tidak ada peri kemanusiaan. Pokoknya di waktu itu saya habis dihitung itu sama teman-teman saya itu, punggung itu kurang lebih 37 bekas luka sayatan punggung. Di kepala saya depan, belakang semuanya habis. Pokoknya muka itu udah Bonyok aja. bonyok lah, bukan manusia, nggak ada peri kemanusiaannya waktu itu. Nah, alhamdulillah ketika saya mengalami istirahat di sebuah hotel yang katanya dingin berbintang 5 gitu. Rodeo. Gitu. Saya ketemu dengan abang-abang saya ini yang membantu saya, mensupport saya sehingga saya bisa berdiri di sini, dan alhamdulillah semuanya menyambut dengan baik. Semoga kedepannya bisa continue dan bisa bertahap dan membuat Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Begitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. Ini salah satu dari korban juga security Sarinah, Mas Madun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka. Ya, dengan sedikit aja pada kejadian 21-22 Mei. Pada saat itu ya kita sedang jaga untuk teman-teman yang di luar perlu bantuan. Ternyata setelah beberapa waktu berjalan, setelah pagi menjelang pagi mereka melakukan sweeping
semua yang ada di sana suruh kumpul. Saya kira disuruh kumpul, disuruh minta keterangan, ternyata kita dibawa semua, digulung semua gitu. Jadi ya saya tidak tahu, saya itu sebenarnya menolong teman-teman yang kena gas air mata, mereka yang butuh pertolongan kita tolong. Karena pada saat itu memang hanya pakai air putih biar mereka itu nggak terlalu kesakitan gitu. Jadi kita hanya melakukan pertolongan pada saat itu, dan waktu berjalan ya kita disuruh kumpul. Saya pikir minta keterangan, ternyata kita dibawa semua seperti itu. Kita suruh pakai seragam saat itu. Pada saat itu kita kalau yang meninggal kurang tahu ya. Mungkin ada info yang seperti itu, tapi kita belum tahu. Jadi seperti itu. Pada saat itu kan saya juga kan mengawasi teman-teman yang di lapangan. Ternyata kita dikasih minta keterangan, ternyata bukan minta keterangan, ternyata kita dibawa semua seperti itu. Langsung dijeblosin? Iya, dibawa ke sana semua. Gitu. Ya, sama bertemu sama rekan-rekan ini nih, sama Bang Jack, Bang Ron, sama Bang Sapir, Bang Wibir ini semua. Ternyata mereka itu lebih parah daripada saya gitu. Jadi ya saya juga sebenarnya awalnya saya nggak kenal, sekarang alhamdulillah kita jadi saudara, dan ya mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita bisa memperkuat lagi, jangan sampai terpecah belah lagi seperti itu. Terima kasih ya. 5 menit dipecat belum, tapi cuman hanya waktu berjalan kita setelah keluar kita kerja lagi gitu. Kurang lebih 4 bulan 20 hari itu. 6 bulan ya kurang lebih. Ya seperti itu. Seperti itu. Ya kita dijalanin. Sih lu yang iniin lu kagak tahu. Lupa ya. Ya elah. Lupa, namanya juga kan udah. Senang ketemu kawan ya. Cuman kan pada saat itu kita dapat apa namanya? Dapat remisi gitu ya? Rehabilitasi. Bukan, balik itu penangguhan. Setelah penangguhan sisanya balik lagi ya kita ngikut lagi, ya gitu. Jadi ditahan lagi gitu ya? Ditahan lagi, kita wajib lapor. Harapannya apa harapan? Harapannya buat saya pribadi, semoga Jaki dan beserta tim dan teman-teman semua jangan bosan untuk menyuarakan yang terbaik buat bangsa Indonesia, dan teman-teman yang semua tetap dukung. Mudah-mudahan kita semua hak-hak kita bisa diupayakan dan bisa direalisasikan lah seperti itu. Ya terima kasih. Baik. Yang lain mungkin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bang Jack nih yang lebih. Ya. 5 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka! Kalau ingat ya, pas nih di belakang kita ini nih, di Bawaslu, pada 21-22 Mei 2019. Pada waktu itu agendanya itu kita menyampaikan bukti-bukti kecurangan Pilpres 2019. Ya, pada waktu itu 20 hari puasa Ramadan. Yang kita udah waktu itu setting beberapa masjid mau tempat itikaf ya. Qadarullah ya di Polda Metro Jaya yang dapatnya. Ada 3 masjid yang dipilih. Qadarullah ya itikafnya di Polda Metro Jaya gitu. Luar biasa waktu itu penangkapannya itu. Saya orang yang pertama ditangkap itu di antara rekan-rekan saya yang 26 pada tanggal 21 malam jam 9. Waktu itu kalau saya aslinya Medan, satu kampus sih sama Pak Bang Ganda itu. Horas. Tapanuli Tengah. Ya, jadi luar biasa waktu itu ya, kami penindasan yang dilakukan itu 26 rekan-rekan saya yang pertama sekali dimasukkan ke pos Bawaslu itu tuh. Yang diinjak-injak apa yang kena aja. Ada pakai helm anti huru hara itu langsung dibanting. Darah muncar kemana-mana itu. Kalau melihat darah tuh udah amis lah darahnya gitu ya, kekejamannya. Saya rasa juga ini di luar kebiasaan ya.
Brimob ini kok beringas sekali, dia nggak ada rasa kemanusiaannya. Semuanya udah minta ampun, teriak Allahu Akbar, masih tetap aja digulung. Apa aja, mulai dari tongkat, helm anti huru hara itu digebukin terus, sampai bengkok-bengkok udah nggak muat. Namanya berapa kali berapa aja di situ ya, ditumpuk 26 orang. Udah kayak apalah dibikin cuek gitu ya? Udah kayak ikan iya, cuek ya? Kayak ikan cuek. Semuanya udah ada yang nggak kelihatan matanya, ini bonyok, ini kepalanya pecah, ya. Ada yang diseret-seret, ada namanya Yusuf di situ ya. Ini punggungnya ini habis semua dikikis. Iya betul ya. Jadi dua orang Brimob itu kakinya satu-satu diseret itu pakai jalan kaki sampai berapa meter tuh, sampai terkelupas semua itu apanya, punggungnya. Sampai datang dia nggak bisa gini jalannya, nggak bisa gerak gitu. Jadi mau kulitnya tumbuh lagi, jadi gini kayak mumi. Nah gitu. Saya di belakang kami tanggal 22 itu tambah sedih lagi ngelihatnya. Saya yang ngelihat aja nangis ngelihatnya. Saya nggak jarang nangis saya, tapi ngelihat teman-teman saya nggak separah itu. Tapi ngelihatnya pada udah semuanya luka. Pokoknya nggak ada yang benar kelihatan, wajahnya itu udah babak belur semua. Itu Brimob tuh pelakunya, Brimob Nusantara. Kami diadili sampai tengah malam. Mulai dari jam 4 sore sampai jam 2 malam sampai jam 3 malam itu. Ini sampai sahur di pengadilan itu. Padahal pengadilan ini pengadilan dagelan. Nggak ada yang benar. 22 kali saya di